Salam jumpa sobat budaya. Saat ini saya akan mereview buku lagi ya. Mungkin kemarin sudah pernah ya, tapi ini akan lebih detail mungkin ya. Masih tentang Kaliprogo. Seperti ini bukunya. Perahu Getek Kaliprogo Segoro. Nah, ada segoronya. Oke. Segoro itu adalah samudra. Ya. Dalam hal ini kenapa segoro, yang maksudnya adalah samudra Indonesia, di mana Kaliprogo bermuara. Sampulnya gini ya. Ada perahu-perahu gede. Nah, ini zaman samudra dulu ya. Kita buka. Ini masih plastikan ya. Nah, ini saudara, cetaknya tebal hardcover karton ya. Kemudian isinya adalah art paper, full color semuanya. Nah ini oke. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Oke. Jadi Perahu Getek Kaliprogo Segoro ini adalah merupakan buku Perahu Getek seri kedua ya. Seri pertama dulu berjudulnya Perahu Getek Kaliprogo, itu dari Tempel Sleman hingga ke Jembatan Bantar di Jalan Wates. Desanya Gamplong ya. Nah yang ini Segoro ini karena permintaan ya. Permintaan dan sebuah obsesi, ini saya teruskan. Jadi dari Jembatan Bantar itu, tepatnya desanya Klangon ya, itu ngidul bablas tekan ya, di mana Segoro itu berada. Di mana Segoro itu dulunya ya, ini dilihat ya. Oke. Jadi waktu itu di Jembatan Kaliprogo, tepatnya di Bantar itu, di Desa Klangon, itu adalah sebuah tempat penyeberangan ya. Itu satu-satunya arsip dari Perpusda DIY yang masih ada tuh. Ternyata begitu saya lacak, fotonya di situ itu dengan namanya Mbah Kromo Pawiro ya. Saya tahu karena akhirnya saya ketemu dengan cucu-cucunya yang ternyata juga merupakan tukang satang atau tukang perahu getek. Dari Klangon terus nanti kita ke selatan, yaitu di Desa Cawan. Mungkin kalian pernah dengar adanya sebuah wisata yaitu Perahu Cawan ya. Perahu Cawan. Komplit nih desa-desanya ya toh. Ada Cawan, kemudian nah seperti ini perahu gedeknya tuh dulu ya. Ini sudah direstorasi karena foto aslinya tuh ini. Kemudian kita restorasi, kita pakai teknologi ya. Nah ini dengan model-model yang sangat ganteng ini ya. Seperti itulah. Nah di Cawan itu adalah merupakan tempat penyeberangan yang cukup besar ya dulu ya, karena itu kan di sebelah kulonnya itu kan Sentul itu ada stasiun kereta api, ada terminal, ada sekolahan, ada pasar. Jadi penyeberangan terbesar itu dulu di situ untuk masyarakat sekitar ya. Nah, nanti ke selatan ada yang lebih gede lagi. Itu di Cawan. Nah ini yang saya bilang tadi, ini adalah foto dari lokasinya di Klangon saudara. Ini dari dokumen Perpusda ya. Kemudian kita, karena gambar secara karuan ini, nah ini kita reko-reko ya dengan teknologi ya. Yo siapa yang reko-reko? Yo saya. Maksudnya tim gitu lah ya. Nah saya tuh udah ampuh banget, tapi ini tim ya. Nah seperti ini lokasinya di Klangon saudara. Klangon ya. Nah ini ada penampakan seperti ini. Nah ini kita bahas nanti ya. Rantainya gede banget. Negeri maritim ya.
Lanjut lagi tentang perahu sungai. Nah, mengapa ini saya jadikan judul sebagai perahu getek? Karena memang jenis-jenis perahu itu, perahu getek adalah sesuatu yang sangat spesial ya. Sangat spesial yang hanya dimiliki oleh kita warga bantaran Kaliprogo. Dengar ya, Kaliprogo yang Sleman. Karena yang Magelang itu udah gak kayak gini. Yang Magelang Munggah tuh ada perahunya tapi nggak kayak gini ya, beda sendiri. Itulah kenapa saya membuatnya sebagai judul. Cita-cita saya adalah ini sebuah karya yang ya nanti merupakan bisa dijadikan hak intelektual komunal, sebuah kearifan lokal dalam dunia kemaritiman ya. Ini dari jenis perahunya ya. Nah, ini yang cawan ada. Cawan. Nah, perahunya seperti ini, banyak tuh. Nah, ini tentang cawan. Ada banyak cerita. Loh, ini perahu gedeknya dulu kayak apa. Ini dokumen asli ya dari Pak Dukuh. Nah, ini kisah-kisahnya dulu waktu zaman penjajahan Belanda yang berkaitan dengan perahu cawan. Ya, lanjut lagi ya. Nah, jalur-jalur untuk jalan-jalan ini banyak sekali ya. Lanjut lagi, setelah cawan adalah, oh ini dulu ternyata di jalan itu juga buat ritual, saudara. Buat ritual. Nah, ada arcanya. Di cawan itu ada arcanya. Ini yang menemukan juga Pak Dukuh dulu. Saya tulis di sini ya, sebagai jejak kebudayaan zaman Hindu Buddha. Nah, ini ada bulak budo kalau nggak percaya. Nah, ini di cawan. Oke. Lanjutnya adalah bakal pokok. Nah, bakal pokok ini ada Masjid Cokrawesi. Pasti udah tahu ya. Kita skip aja. Nah, ini perahunya dulu seperti ini. Ilustrasinya lo ya. Nah, di sebelah kulon dari Cokrawesi itu ada namanya Jelegong ya. Jelegong itu dulu terkenal sebagai desa para penjinak macan. Ini saya tulis di sini ya. Bisa kalian lihat ya nanti ya. Beli tapi ya. Beli. Murah kok. Cuma 200.000. Japri langsung nanti kalau nego ya. Oke. Lanjut dari Cokrawesi turun. Nah, ada Sungapan. Ini juga jejaknya dulu merupakan yang peta kuno ya, yang dari Jelegong tadi. Nah, ini ada Sungapan, desa Sungapan ya. Ada pasar Sungapan, ada macam-macam. Nah, ini dulu para pasukan berani mati. Itu lewatnya sini sudah, lewat Sungapan ini. Waktu mau menyerang Kelangon. Nah, tepat di kolonnya yaitu di sekitar kampung Disil itu ada jejak hiu megalodon. Kalau hiu aja di situ berarti dulu adalah samudra. Ini baru Sungapan. Nah, samudra itu kan segoro. Nah, makanya saya tulis sebagai perahu getek Kaliprogo segoro. Jadi dulu Sentolo pun sekitar ini udah mulai segoro ya, sejak zaman kejayaannya itu hiu megalodon. Nah, ini untunya. Nah, kita tahu sendiri toh. Saya tuh nek ngelacak tenanan. Ini untunya nih. Nah, ini dokumen dari Raden Saleh saya cantumkan di sini. Ini nggak main-main ini buku ini ya. Tenanan gitu loh, survei cek tuh. Ilmiah. Nah, ini Trucuk. Trucuk itu adalah salah satu tempat penyeberangan dari Laskar Diponegoro dan Pangeran Diponegoro sendiri. Beberapa kali terjadi pertempuran di sekitar sini ya. Batas sendiri. Nah, ini ada Manukan Temben ya, kidulnya Trucuk. Ini kidul Buntung Kamijoro. Buntung Kamijoro nggak tak tulis karena memang sudah semua orang tahu ya buat apa. Saya nulis yang kayak gini-gini ya, spesial-spesial ini yang semua orang nggak tahu. Makanya saya tulis biar pada tahu. Nah, ini jadi dulu perahu gedek itu merupakan salah satu tempat persembunyian ya.
pas ada kelas militer itu, ada motor Marlboro mubeng-beng itu pada delik loh, langsung neng Surpaun itu. Baru di Brondong pun nggak kena itu loh. Ini adalah ada saksi sejarahnya, ada saksi mata. Oke. Nah ini Mangir yang paling jos. Dari Mangir ini ternyata saya bisa menguak bahwa ya, Mangir adalah sebuah kerajaan besar, sebuah pelabuhan perdagangan internasional zaman dulu ya. Makanya wajar apabila kemudian Mangir diperebutkan. Oke. Nah ini dari Mangir, nanti baca sendiri ya, ini panjang soalnya, agak banyak ini. Ada arca-arcanya banyak tuh, ada Yoni, ada arca ya. Kemudian jalur perdagangannya lah yang tadi nih. Nah, pelabuhan gede coy. Nah ini, oh ya toh, nggak main-main loh dulu Kaliprogo tuh, sebuah kerajaan maritim loh nih. Ini yang nulis orang India saudara, bukan saya. Jadi orang India sana tuh mengenal loh jalurnya tuh. Nah baca sendiri ya. Baca sendiri, beli, enggak tak ceritanya enggak kepenaan ya. Nah kemudian dari kebudayaan Perahu Gede itu untuk beberapa musim berganti menjadi jembatan sesek seperti ini. Ini ada di Manuan dan Mangir ya. Ya. Nah kemudian yang ini yang terakhir adalah Bendo, desa Bendo. Nah di sini kita bisa tahu ada seorang yang sangat mencintai dengan kebudayaan Perahu Gede ini hingga membuat miniaturnya. Pak Dukuhnya ini sangat berjasa pada saya ya, pada buku ini. Oke. Nah dari Bendo nanti turun ada lagi loh, ada Tugu Botol di sebelah kulonnya ya. Yang itu lagi sudah segoro. Oke. Nah ini cerita dari dulu Kanjeng wong keraton ya, nyebrang Kaliprogo. Nah ini saksi matanya, saksi sejarah narasumber ya. Jadi dari sini ya kesimpulannya adalah mengapa saya pakai segoro, karena ternyata dari mana tadi, Sentolo yang Hiu Megalodon tadi itu sudah merupakan segoro sudah. Udah segoro ngidul lagi di Sungapan itu juga salah satu orang tuanya juga bilang, wah ini biar tambatan perahunya kini mas di Sungapan sudah. Apalagi mudun lagi ya di Terucuk, di Manuan Temben, apalagi di Mangir itu jelas pelabuhannya di situ yang masih terlihat ya. Padahal di sekitarnya itu banyak cerita-cerita rakyat, tapi bukti-bukti peninggalannya yang masih terlihat hanya ada di Mangir itu ya. Jadi mengapa segoro itu tadi kan saudara, jadi sudah mulai dari Cokrawesi Sakidul itu ya, yang ditemukan di Megalodon tadi itu sudah segoro sampai dengan Samudra Hindia yang kita kenal sekarang. Nah bisa dibayangkan dulu betapa hebatnya ya, bahwa negeri kita itu merupakan sebuah kerajaan maritim ya. Tidak usah jauh-jauh, Kaliprogo yang kita kenal sekarang segitu itu ternyata dulu perahu-perahu gede itu bisa masuk dari Samudra Hindia, karena dulu airnya itu ya sampai segitu itu, sampai yang di Mangir sama yang di Sungapan itu ya. Saksinya ada, narasumbernya ada, dan berita dari India ada, bahkan sejak dari 200 tahun sebelum Masehi. Oke. Untuk tahu semuanya, kualik lengkapnya, silahkan beli buku Perahu Gede Kaliprogo Segoro. Oke, demikian. Salam budaya, lestari budayaku, budaya maritim.